Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Babil dari SMKN 2 Semarang. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial membuat website sederhana berupa artikel dengan menggunakan HTML dan CSS. Oke, langsung saja ke videonya. Kira-kira websitenya seperti ini. Di sini terdapat 3 buah komponen website, yaitu pertama topper, 2 subkonten, dan ketiga main content. Website yang saya buat itu berupa artikel, dan dalam artikel tersebut pastinya terdapat sebuah judul yang terdapat dalam subkonten dan juga kalimat pembuka. Lalu untuk bagian isi itu sendiri saya sebut dengan main content, dan untuk bagian topper mungkin akan saya isi dengan logo yang jika diklik akan menuju ke sebuah website atau situs. Di sini saya sudah membuat sebuah folder bernama project 1, dan di dalam project 1 ini terdapat sebuah folder yang bernama gambar. Folder tersebut berisikan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk website kali ini, dan terdapat indeks, yaitu file HTML dan file CSS yang saya beri nama style. Oke, langsung saja kita menuju ke text editor kita. Di sini kalian bebas mau menggunakan text editor apapun, namun di sini saya akan menggunakan Sublime Text karena Sublime Text menurut saya sangat bagus ya, dan enak digunakan untuk membuat sebuah program. Pertama kita membuat sintaks HTML terlebih dahulu dengan cara ketik HTML lalu klik tab ya. Cara ini dapat digunakan di Sublime Text, namun jika di kode text editor yang lain saya kurang tahu ya. Lalu judulnya kita tulis misalnya latihan membuat latihan buat website sederhana. Kita save. Lalu di bawah judul kita tuliskan link, lalu klik tab. Tag ini berfungsi untuk menyambungkan file HTML kita ke file CSS kita. Lalu kita ketik nama file CSS kita, file.css. Oh iya, untuk menyambungkan antara file HTML kita dengan CSS kita, syaratnya harus berada dalam satu folder. Lalu di bagian body kita buat div dengan nama kelas container. Container ini berfungsi sebagai pembungkus untuk subkonten dan main content yang akan kita buat nanti. Kita buat dulu kelas bernama subcontent. Tetap di dalam sebuah artikel pastinya terdapat yang namanya judul artikel, maka kita buat dalam subkonten div dengan nama judul. Karena konten yang saya buat ini adalah tentang anime, maka judul artikel saya adalah misal 10 anime komedi terbaik yang wajib kalian tonton. Mari kita cek terlebih dahulu di browser kita. Nah, jadinya masih seperti ini ya, karena masih belum kita beri CSS di dalamnya. Setelah judul, saya akan buat yang namanya penulisnya ya. Nama saya tentunya Muhammad
Muhammad Fil. Setelah itu tanggal pembuatan, misalnya tanggal ini adalah 1 Mei 2022. Kita cek dulu hasilnya di browser. Jadinya seperti ini. Nanti di bawah ini akan saya beri gambar pembuka ya. Jadi kita tambahkan di image untuk menyimpan gambar. Coba cek hasilnya. Ya, masih seperti ini ya. Nanti kita akan beri CSS pada thumbnail ini agar tampilannya menjadi berbeda. Oh iya, sebagai catatan, sebelum kita membuat style pada CSS kita harus melakukan reset CSS terlebih dahulu agar kita bisa leluasa mengatur style CSS kita. Sebab jika kita tidak mereset terlebih dahulu, maka elemen HTML yang kita atur CSS-nya masih dalam keadaan default. Contoh, jika kita membuat teks H1 tanpa melakukan reset terlebih dahulu, maka tulisannya akan bercetak tebal. Dan jika kita telah mereset CSS kita, teks tersebut akan menjadi normal. Cara meresetnya sangat mudah. Ketik saja di Google CSS reset. Klik saja pada halaman yang bernama myerweb.com. Nah, lalu kita salin program ini, lalu tempelkan pada file CSS kita. Oke, sekarang kita bisa luasa mengatur style pada CSS kita. Kita buat style pada tag body. Caranya tag body kurung kurawal, lalu kita atur fontnya B2 16 pixel garis miring 28 pixel, Arial, sans serif. Untuk font ini adalah font standarnya ya. Kalian boleh merubah suka hati kalian. Lalu warna pada tulisan kita buat hitam. Lalu background color putih. Kita save. Kita coba lihat terlebih dahulu. Sudah berubah. Jadi tulisannya menjadi agak besar. Selanjutnya kita beri style pada kontainer. Ini kontainer untuk awal, labelnya misal 900 pixel, dan untuk tinggi 1000 pixel. Misalnya background color white. Kita save. Kita lihat masih belum terlihat. Coba ganti backgroundnya menjadi merah.
kita save, kita refresh. Nah, tampilan kontennya kira-kira seperti ini. Backgroundnya 900 ya. Jika kita lihat dalam konsep, kontainer ini agak menjorok ke kanan sedikit ya, menjorok sedikit ke kanan. Nah, dan terdapat celah di bagian kanannya. Untuk membuat tampilan yang kira-kira seperti ini, maka kita harus memberi margin pada kontainer kita. Margin left, misal 50 pixel. Kita lihat. Nah, sudah terdapat rongga di bagian kirinya dan kanan. Kalian juga kita buat celah di bagian atas agar untuk ruang buat tober. Margin top 160 pixel. Kita cek. Nah, di ruang atas ini nantinya akan saya buat tober ya, seperti pada konsep ini. Nah, tober, nah, kita balikin warna ini menjadi putih semua ya. Ini kita rubah kembali jadi white. Nah, kalian bebas yang mau ganti warna putih, merah, kuning, suka kalian. Selanjutnya kita akan buat, kita refresh dulu, judul artikel ini menjadi tebal dan ukurannya menjadi lebih besar. Caranya, kontainer, titik, subkonten, konten, titik, judul. Lalu kita buat ukuran fontnya 35 pixel misalnya. Lalu kita buat agar dapat sebuah jarak di bagian bawahnya, kita kasih margin bottom 10 pixel dan font width ya, bold. Kita save, kita cek. Nah, jadinya seperti ini. Lalu tulisan Muhammad Iqbal ini saya akan rubah menjadi warna merah, dan untuk tanggalnya mungkin akan saya rubah menjadi warna biru ya. Caranya sama ya, titik, penulis, lalu awal, font size, kita rubah ukurannya menjadi 15 pixel, 15 pixel. colornya ya red, sama seperti tadi kita beri ruang atau jarak antar kata di bawahnya dengan cara mengasih margin bottom 3 pixel. Lalu kita scroll dulu, tanggalnya font size sama 15 pixel seperti yang di atas. Lalu colornya color blue, margin bottom
12 pixel. Coba kita lihat di browser. Nah, jadi seperti ini, tampilannya menjadi lebih bagus. Selanjutnya saya akan memberi gambar anime pada baris di bawah ini ya. Caranya mudah, hampir sama seperti tadi. Titik, kita tulis nama kelas tadi ya, image kurung kurawal. Kita buat gambarnya tingginya 500 pixel. Lalu background image URL. Karena tadi bahan-bahannya atau gambar-gambar saya tadi berada satu tingkat atau berada dalam folder lain, maka caranya adalah tulis folder tersebut naik satu tingkat ya, gambar garis miring nama file atau gambar yang akan mau kita pakai. Misalnya tadi gambar, nah saya akan memberi gambar Naruto ini ya, Naruto, filenya JPG. Enggak, kita tulis saja Naruto.jpg. Lalu agar gambarnya tidak mengulang, background no repeat. Lalu kita buat ukuran gambarnya, background size contain, akan bagus nanti ya. Oke, kita save. Kita coba cek terlebih dahulu, open browser. Nah, sekarang ada gambarnya, jadi bagus sekarang. Jika kita mau membuat website asli atau artikel asli, saya sarankan jangan asal kopas atau ambil gambar orang lain yang tentu bebas pakai. Ya, kita harus berhati-hati ya. Karena ini untuk latihan, gambar ini saya asal comot ya di situs bing.com. Selanjutnya saya akan memberi sebuah tulisan atau komennya di bawah ini ya. Langsung saja di bawah image kita buat div dengan nama misal komen. Oke. Komen ini misalnya akan saya isi Naruto menjadi salah satu anime komedi terbaik sepanjang masa. Kita save, kita coba lihat. Nah, jadi ada tulisannya di bawahnya. Saya akan membuat tulisan atau komen jadi bercetak tebal ya. Komen font width bold. Kita save, lihat lagi, kita refresh. Nah, di bawah ini akan saya beri sebuah kata-kata ya, atau kalimat pembuka. Langsung saja, pertama kita buat dulu if, misalnya namanya adalah isi ya, type. Nah, lalu kita di dalamnya ada sebuah tag paragraf P. Kata-kata tersebut saya sudah salin ya, jadi tinggal nempel.
misalnya seperti ini. Anime komedi menjadi memang cukup banyak mengambil perhatian. Coba lihat. Nah, seperti ini kira-kira. Kita tambahin lagi tulisannya, dan itu kita kasih spasi ya, atau baris ya. PR itu baris, PR 2 baris, lalu sama kita buat tag P, kita tempel. Nah, berikut ini beberapa deretan anime komedi terbaik sepanjang masa. Oke, kita save, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Tinggal kita beri margin saja, bagian isi margin top, misal 20 pixel ya. Margin bottom 30 pixel. Kita save, kita lihat, kita refresh. Oke, sudah lebih mendingan ya. Selanjutnya kita akan membuat main konten atau konten utama ya, yaitu list daftar animenya. Tinggal kita buat saja. Kita buat yang namanya main konten ya. Main konten ini posisinya berada di dalam kontainer ya, berada di dalam kontainer sama seperti subkonten. Main if main konten, tap di dalam main konten inilah list daftar anime yang akan kita buat. Misal namanya 1, misalnya kelasnya 1. Nah, di dalam 1 ini terdapat yang namanya judul animenya. Nah, list pertama ini saya masukkan anime yang bernama Asobase. Save. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Nah, nanti saya beri gambar di bawahnya. Setelah gambar, saya beri yang namanya rincian mengenai studio animenya, genre animenya, dan episode animenya. Setelah itu baru sinopsisnya. Oke, langsung saja. Setelah judul, kita kasih gambar. Nah, setelah gambar, lalu rincian. Sebelum itu mungkin kita beri CSS dulu ya pada list pertama ini. Langsung saja main konten titik 1 titik judul ya. Kita kasih font size 25 pixel. Font weight-nya tentunya bold ya, karena ini judul. Dan saya kasih jarak di bawahnya, margin bottom 5 pixel. Ya dulu, kita save, kita lihat. Nah, sudah berubah. Tinggal kita beri gambar di bawahnya. Ya, sama main konten 1 gambar. Misal tinggi gambarnya saya buat 450 pixel. Background image
URL gambar garis miring, artinya naik satu tingkat ke folder yang dituju ya. Lalu kasih nama file yang ingin kita pakai. Namanya apa ini? asobi.jpg. Tulis saja asobi.jpg. Lalu background repeat, no repeat agar gambarnya tidak mengulang ya. Dan background size contain, kita save, kita lihat. Nah, sudah ada gambarnya ya, seperti ini kira-kira. Coba di bagian kontainer saya rubah tingginya, bagian kontainer menjadi 2000 agar bisa di scroll. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya dapat yang namanya rincian mengenai genre, studio, dan jumlah episodenya. Kita tulis saja rinciannya di dalam rincian ya. Karena sudah saya copy, maka tinggal saya paste saja ya. Oke. Di sini yang namanya UL adalah unordered list. Nah, list yang tidak berurut. Nah, karena tidak berurut, maka list tersebut tidak menggunakan angka atau huruf Romawi ya. Menggunakannya adalah lingkaran, kotak, dan sebagainya. Dan di sini saya menggunakan unordered list yang circle atau lingkarannya. Kira-kira jadinya seperti ini ya. Kita save, kita buka di browser kita. Nah, kok belum ada? Kenapa belum ada? Karena kita belum memberi CSS pada URL tersebut. Kita beli saja dulu. Jadi percuma ya kalau kita beli type-nya circle kalau kita belum membuat CSS itu CSS ke elemen yang kita buat. Rincian yang UL kurung awal list style type. Nah, sama seperti yang ini ya, circle. Kita save. Nah, kini sudah ada lingkarannya. Refresh. Nah, seperti itu lingkarannya. Tinggal kita beri margin saja agar terlihat lebih rapi, agar di sininya menjadi agak menjorok ke kanan. Kita beri margin, rincian UL LI, margin 20 pixel. Jika saya menuliskan hanya margin saja, maka artinya saya memberi margin pada atas, bawah, kiri, dan kanan. Namun jika saya memberi rincian seperti ini, maka yang akan diberi margin hanya bagian atasnya saja. Ya, jadi kalau saya menulisnya seperti ini, LI tersebut, list terus tersebut akan memberikan sebuah margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Karena mungkin kurang cukup ya, kita timpa margin bottomnya, kita beri 10 pixel ya. Dan kita buat font weight-nya bercetak tebal. Kita save, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya, kelihatan lebih rapi dan lebih cantik.
Lalu di bawahnya tinggal kita beri yang namanya sinopsis atau ringkasan cerita. Oh iya, sebenarnya tata cara penulisan ini bisa seperti ini ya. Rinciannya bisa dihapus, hanya tinggal UL dan LI. Kita save, maka hasilnya tidak akan berbeda ya, sama saja. Namun kenapa saya tulis seperti itu? Karena agar lebih spesifik, saja ya. Kita balikan seperti semula, rincian, kita save lagi. Next kita beri sinopsis. Bawah sini ya, give sinopsis. Kita buat tag paragraf ya. Karena sudah saya salin, tinggal saya tempel. Mungkin ini bukan sinopsis ya, namun pendapat si pembuat artikel tentang anime tersebut. Namun ya saya tulis sinopsis saja. Kita save, kita lihat, refresh. Nah, seperti ini. Tinggal kita beri margin pada sinopsis ini. Oke. Satu, sinopsis. CSS tolong buat sinopsis atau kelas sinopsis pada kelas 1 agar memiliki margin bottom 10 pixel. Kita save ya, nggak bakal kelihatan ya karena backgroundnya putih. Margin tersebut untuk untuk memberi spasi pada list yang nomor berikutnya atau list nomor 2. List pertama selesai, tinggal kita buat list yang kedua. Hal ini akan berulang-ulang sebanyak 10 kali ya. Tergantung Anda mau bikin list animenya 10, 15, 5 atau bahkan 20 ya. Maka tinggal saya sign saja. Kita Ctrl T, kita beri spasi agar tidak membingungkan ya. Kita tempel, kita save. Nah, coba lihat dulu. Nah, hasilnya sama, tinggal kita rubah isinya menjadi nomor 2 dan anime yang akan kita isi selanjutnya. Kita ganti menjadi kelas 2 ya. Kita save, judulnya misalnya bentar, oh iya, list kedua judulnya Ahu Girl atau cewek stupid ya. Episode 12 dan durasi animenya menjadi 12 menit per episode. Nama studionya Diomedia. Genrenya nah, save. Coba lihat dulu. Nah, gambarnya hilang karena nama kelasnya sudah berubah ya. Jadi tinggal kita rubah saja. Di sini judulnya yang semula bold jadi normal ya. Namun di bagian rincian tidak berubah sama sekali.
dan juga di bagian sinopsis juga tidak berubah. Jadi tinggal kita beri gambar dan kita rubah font weight dari si judul. Misalnya 2. Judul. Kita contoh yang di atas. Kita sain saja ya. Kita sain saja biar cepat. Tempel. Save. Coba lihat dulu. Nah, sudah berubah ya. Tinggal beri gambar. 2 titik gambar. Kita sain saja. Kita tempel. Hanya saja yang membedakan adalah nama file ini. Kita cek dulu nama filenya. Ahogela, ini namanya ya. .jpg. Kita save. Cek. Nah, sudah ada gambarnya. Oke. Sudah sama ya. Tinggal kita rubah isi dari sinopsis ini karena belum saya rubah ya. Oke. Set. Kita ganti. Kita rapikan. Nah, tinggal kita kasih CSS pada sinopsis. 2 titik sinopsis. Ini sama seperti yang di atas ya. Margin bottom 10 pixel. Kita save. Kita coba refresh. Nah, sudah berubah. Sudah dapat 2 judul anime. Sudah lumayan. Kita lanjut ke list yang berikutnya. Sama seperti yang tadi ya, tinggal kita kopas saja karena isinya sama. Ya. Kita salin, kita beri jarak, kita tempel, dan tinggal merubah isinya saja. Ini menjadi 3 dan judulnya menjadi 3. Nah, ini lalu jumlah episode 12 kita rubah durasinya menjadi 23 menit. Studionya kita rubah menjadi sunrise dan genrenya juga kita rubah, tempel, kita save, kita lihat dulu. Nah, sama seperti tadi ya, tinggal kita rubah sinopsisnya, judul, dan tinggal kita kasih gambar. BTW di rumah saya ada takbiran ya, jadi kalau suara takbirannya agak masuk di dalam video ya, jangan dianggap masalah ya. Oke. Kita rubah sinopsisnya, kita rubah, kita ganti, dan kita atur CSS-nya. Kita cek dulu saja lah. Oke, sudah berubah ya.
Lanjut. Karena CSS-nya sama ya isinya, tinggal kita kupas saja. Mulai dari sini 2 sampai sinopsis. Kita kupas. Kita tempel. Hanya saja yang kita rubah adalah kelas yang pertama ini ya. Kita rubah menjadi 3 seperti ini ya, kelas 3. Hal ini akan berulang kali ya, berlaku berulang kali karena saya membuatnya list 10 anime dan ini baru sampai 3 ya, mungkin agak panjang ya kodenya. Jika kita memakai Sargen Text, bisa dengan mudah merubah sebuah kata yang sama seperti ini misalnya. Kita seleksi dulu di bagian kata 2 ini, kita tekan Ctrl D pada Windows ya. Jika pada Windows Ctrl D, kalau pada Mac Command D ya, Ctrl D, klik Ctrl D lagi, nah, dan kita tulis menjadi 3, save. Dan jangan lupa kita rubah nama filenya. Kalau tidak dirubah ya gambarnya akan sama. Save. Mungkin saya salah ngasih nama file ya. Harusnya bukan remaja bego, remaja gendeng. Nah, kita save. Dijamin berubah. Set, nah, ada gambarnya. Lanjut ke list berikutnya. Untuk list selanjutnya sama seperti yang saya lakukan tadi ya. Kita copy bagian ini. Nah, kita copy, lalu kita tempel di sini seperti tadi ya. Dan juga untuk CSS-nya yang harus kalian copy itu yang ini ya, 3 ini ya, mulai dari judul, gambar, dan sinopsis. Jangan sampai katut nih, jangan sampai katut yang atas ini nanti semrawut, merubahnya susah. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat video ini. A few moments later. Oke, sudah selesai. Ya, sudah saya copy semua ya. Jangan bingung, masih seperti tadi. Ya, tidak ada yang berubah. 10 mulai dari tadi dari yang nomor berapa ya? Nomor 3. Dari nomor 3, bentar. Dari nomor 3. Nah, mulai dari nomor 4 saya copy 5, 6, 7, 8 sampai 10. Tidak ada yang berubah ya. Dan untuk CSS-nya masih sama seperti tadi ya. Saya copy 3 tadi ya. Yang pertama dari judul, gambar, dan sinopsis. Sama yang 4, kelas 4 juga, judul, gambar, sinopsis, judul, gambar, sinopsis. Masih sama seperti tadi, hanya saja yang beda adalah nama file ini ya, nama file gambar ini ya. Kita save. Kita coba buka di browser kita. Nah, jadinya seperti ini. Sudah bagus kan? Sudah mantap nih. One Punch Man. Sudah menjadi seperti artikel. Ya. Hanya saja jika kita lihat dalam konsep awal, di atasnya ada sebuah toolbar. Nah, tinggal kita buat toolbar ini.
kita scroll ke atas ya, kita buat di atas kontainer if topper, kita beri style pada topper tersebut, kita scroll ke atas ya, di atas kontainer kita buat topper background color black, lalu saya ingin membuat topper tersebut akan selalu terkunci, tidak terkunci ya. Lalu jika apabila kita memperkecil ukuran Windows dari browser tersebut, maka topper tersebut tidak akan pindah kemana-mana. Caranya yaitu dengan memberikan position fix, itu akan terkunci, dan saya akan membuat topnya 0, leftnya 0, dan right 0. Tingginya saya buat 120 pixel agar tambah besar ya. Kita save, kita lihat terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini ya. Dan apabila saya scroll, tidak akan lari kemana-mana ya, sebab saya memberi ukurannya left, right, dan topnya adalah 0 agar saling tarik menarik ya. Jika kita perkecil pun jendelanya Windows ini, browser kita, jika kita perkecil, maka topper ini ukurannya akan menyesuaikan dan akan relatif sama. Untuk memperindah tampilan pada topper saya akan memberi sebuah border ya. Border pada bagian bawah topper, border bottom, tebalnya 10 pixel, tipenya solid, dan warnanya saya menggunakan warna hexadesimal ya, menggunakan metode hexadesimal 09 31B 5. Memberikan warna pada sebuah CSS bisa menggunakan cara seperti ini, cara hexadesimal seperti ini, atau bisa saja seperti ini. Kita save, kita coba lihat. Nah, sekarang dapat sebuah garis biru pada topper kita. Namun dengan kita memberi topper ini, ukuran dari topper kita, dengan kita memberi border ini, ukuran dari topper kita akan berubah. Tingginya sudah bukan lagi menjadi 120 pixel, melainkan bertambah menjadi 10 ya. 10 ini karena kita memberi 10 ya, bisa lah. Tidak apa-apa seperti itu, namun bisa juga kita membuat agar ukuran tersebut menjadi tetap seperti semula. Caranya dengan memberi box sizing ya, ini namanya adalah value-nya box sizing, dan kita kasih border box. Nah, dengan cara seperti ini, walaupun kita memberi sebuah border, maka ukuran topper kita tidak akan berubah sama sekali. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, sudah kembali menjadi seperti semula. Di dalam topper ini, saya akan memberi sebuah logo ya, logo ataupun ya simbol lah, simbol logo sekolah saya, yaitu SMKN 2 Semarang. Dan jika saya mengklik gambar tersebut atau logo tersebut, maka akan menuju ke website SMKN 2 Semarang. Caranya yaitu di dalam topper kita beri sebuah tag yang bernama
Nah, itu adalah anchor, seperti istilahnya seperti sebuah jangkar. Jangkar kan menghubungkan suatu ya, daratan dan kapal ya. Dan sedangkan ini adalah menghubungkan website kita dengan situs milik orang lain. Oke, kita klik tab. Nah, di dalam sini kita memberi alamat atau alamat website tersebut. Caranya itu http://2 websitenya ya, smkn2 semarang.sth.id. Ini lalu kita beri kelas, bentar, kita beri kelas namanya SMKN2, kita save, kita coba lihat. Belum jadi apa-apa ya, belum ada perubahan, tidak tampak sama sekali karena belum saya beri gambar ya. Langsung saja kita masukkan gambar pada kelas kita di bawah toolbar SMKN2 kurung awal background. Ini dulu kita ukur tingginya dulu ya, width-nya 50, jangan terlalu besar ya, nggak muat nantinya. Width atau lebar sama 50 pixel. Background image URL sama seperti tadi. Caranya gambar, naik satu folder yaitu ke folder gambar, lalu kita ketik nama file tersebut, dan nama file saya adalah scanida.png. kita save dulu, lalu kita beri background repeat, no repeat agar tidak mengulang ya, no repeat. Lalu kita beri margin dalam gambar tersebut agar tidak terlalu mepet pada toolbar kita. Margin top 5 pixel. Coba kita save, lihat dulu. Nah, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Sebab defaultnya dari gambar dari logo tersebut adalah inline. Jika defaultnya atau display, karena display defaultnya dari gambar adalah inline, maka tinggi dan lebar tidak akan berpengaruh, height dan width tidak akan berpengaruh. Walaupun kita rubah menjadi 100, lebarnya 1000 tidak akan berubah. Caranya kita harus mengganti displaynya menjadi inline no. Nah, ini akan muncul ya gambarnya ya. Coba kita lihat. Masih tidak muncul. Oh, mungkin ada yang kurang ya. Coba kita lihat di codingan kita. Oh iya, lupa saya kasih background size contain. Save. Coba kita lihat lagi ke browser, refresh. Nah, sekarang sudah muncul. Dan jika kita klik gambar atau logo ini, maka akan menuju ke website yang dituju, yaitu sekolahan saya, SMKN Negeri 2 Semarang. Nah, lihat isinya seperti ini ya. Namun saya ingin jika logo tersebut dipencet, maka akan membuat sebuah tab baru atau dialihkan ke jendela baru.
Nah, caranya yaitu dengan memberi yang namanya di sini ya, di HTML-nya target get underscore blank. Kita save. Nah, open di browser, maka jika kita klik, nah, akan membuat sebuah tab baru. Tinggal kita rapikan saja logonya. Di sini terlalu mepet ya menurut saya. Tinggal kita beri margin SMKN2. Margin top 10 pixel. Margin left 30 pixel. Kita save, kita refresh. Nah, saya rasa cukup ya, tidak terlalu mepet. Nanti di bawah logo ini saya akan memberi sebuah menu ya. Ya, menu ini hanya sebuah hiasan, tidak berupa seperti ini ya. Jika kita klik langsung menuju ke website tersebut, tidak, ini hanya sebuah hiasan. Langsung aja kita buat kelas di bawah sini ya, masih di dalam topbar dengan nama menu. Oke, di dalam menu tersebut ada yang namanya UL unordered list tidak berurut. Kita tab, lalu di dalamnya ada LI. Di dalam LI tersebut ada angkor ya, sama seperti SMKN2 tadi, tag A. Kita buat A. Tab A. Kita kosongkan saja karena bukan menuju ke sebuah link ya. Nah, kita beri nama kira-kira apa ya, anime misalnya, anime. Kita salin garis cepat sampai 5 ya. Nah, di sini saya ubah menjadi misalnya film. Sini ada game, ini ada apa lagi, hiburan misalnya, apalagi nih, teknologi ya, oh di sini bukan hiburan ya, berita seharusnya. Nah, kita save, kita lihat, set. Nah, lihat sudah muncul ya daftar listnya. Namun di sini barisnya ke bawah ya, bukan, saya menginginnya tuh ke samping ya, ke samping, ke kanan. Ini caranya adalah kita save terlebih dahulu, kita buat CSS nya, menu UL LI, kita buat displaynya menjadi sama seperti yang tadi, inline block. Lalu kita rubah sama seperti ini ya, biar sama. Tempel, save, kita kasih margin top 10 pixel. Nah, kita refresh. Nah, sekarang tulisannya menjadi ke samping ya, dan
sejajar dengan logo ini. Kita buat link tersebut menjadi tampilannya agak lebih bagus. Kita buat lagi menu A, text decoration non, agar tidak ada garis bawah ya, seperti tadi ya. Tadi kan masih ada garis bawahnya di bawah katanya, dan saya rubah warnanya menjadi blue, dan saya kasih padding itu untuk membuat tebal ya, buat agak tebal lah si kata tersebut. 3 pixel, kita save, kita refresh. Nah, sudah berubah ya, jadi agak cerah, warnanya berubah agak tebal. Di sini apabila kita klik link tersebut maka tidak jadi apa-apa ya, karena kita kosongkan link tadi. Kita kasih hashtag tadi ya, itu tanda kita kosongkan link tersebut ya. Dan terakhir saya ingin memberi logo ya, logo Facebook dan IG, dan apabila kita klik maka akan menuju ke akun media sosial saya. Kita buat di atas sini ya, di atasnya yang pertama kita buat A, http instagram.com. Bentar, Instagram ogakun.com. Oke, lalu kita isi di sininya misalnya namanya ya, ogakun, nama akun saya. Kita save, kita open in browser. Nah, kita coba lagi, dan ya, situs ini tidak dapat dijangkau karena saya salah tulis. Di sini sebenarnya bukan seperti ini ya tulisannya, salah saya. Instagram.com ya, baru di sini nama akun saya ogakun. Kalian kita beri kelas namanya Instagram. Kita save, kita buka di browser. Nah, sekarang langsung menuju ke akun saya. Ini sudah berhasil ya. Sama seperti yang tadi, saya ingin agar jika saya mengklik link tersebut maka akan pindah ke tab baru. Caranya seperti tadi. Kita beri target blank, kita save, kita buka di browser. Kita klik, nah, maka akan membuat sebuah tab baru. Saya akan membuat tulisan tersebut menjadi sebuah logo. Langsung saja kita buat CSS-nya. Nama kelasnya Instagram. Kita buat lebarnya 200 pixel, tingginya 200 pixel,
background image, kita ganti dengan buah gambar ya, gambar slash nama file Instagram icon 4 dan .png f lalu background repeat, no repeat, displaynya kita buat inline block, karena jika displaynya inline maka lebar dan tinggi tidak akan terpengaruh ya. Position absolute, kita buat top ini adalah 15 pixel, lightnya minus, kita buat minus ya, 130 pixel, kita save, kita lihat lagi. Oke, jadinya seperti ini ya. Namun jika kalian perhatikan lebih baik, tulisan ini masih ada, dan cara untuk menghilangkannya itu dengan cara menggunakan yang namanya text indent. Text indent berfungsi sebagai pembuat atau untuk membuat sebuah indentasi pada sebuah elemen HTML. Misal kita membuat sebuah paragraf, kita beri text indentnya 100 pixel, maka dia akan menjorok 100 pixel ke kanan. Ya seperti kita membuat sebuah paragraf lah. Dan kita buatnya agar hilang. Kita buat hilang atau keluar dari kontennya dengan cara memberi angka yang sangat besar ya. Dan pixel, save, coba lihat. Nah, tulisannya sudah berubah ya, namun ini belum selesai. Nggak, kita copy saja yang ini, Ctrl C, kita buat di atasnya. Kita rubah nama linknya, kita rubah alamat linknya menjadi facebook.com/2005. Kebalik ya, balik Muhammad Iqbal .810 5 flash. Nah, kita save, kita beri kelas Facebook, kita save, dan kita beri nama Muhammad. Kita save, kita buka di browser. Nah, tag dulu, oke. Sudah menuju ke akun Facebook saya. Tinggal kita rubah menjadi sebuah gambar.
kita buat di atasnya Instagram, nama kelasnya Facebook, kita copy saja, lalu yang kita rubah adalah posisi right-nya. Coba kita rubah menjadi 80. Kita rubah menjadi 80. Kita lihat. Oh, dua-duanya jadi IG ya. Saya lupa ganti nama file. Kita rubah dulu nama filenya. Facebook, FB, icon 7. Kita save dan kita rubah ini menjadi 60 misalnya. Kita save, kita buka di browser. Nah, kita berubah menjadi Facebook ya tampilannya ya. Coba kita pencet. Nah, menuju ke Facebook saya. Kita buka sekali lagi. Lagi. Nah, tinggal kita buat menjadi lebih rapi lagi. Di sini kurang ke atas dan kurang ke kiri sedikit ya. Mari kita rubah. Topnya menjadi 7 misalnya, 7, dan right-nya menjadi 40. Kita save, kita refresh. Nah, sekarang sudah bagus. Coba kita lihat. Pencet. Nah, menuju ke akun Facebook saya. Kita pencet yang IG. Menuju ke akun lama ya, Instagram lah. Oke. Cek lagi. Apakah ada yang kurang? Bentar. Kita scroll. Kayaknya sih sudah semua ya. Nah, coba buka lagi. Oh iya, sudah semuanya. Oke. Inilah tutorial membuat website sederhana ya, berupa artikel. Sangat-sangat simple ya. Seperti ini, sama seperti pada konsep awal kita. Top bar-nya terdapat sebuah subkonten yang berisikan tentang judul dan kata-kata pembuka, dan main konten yang berisikan konten utama pada artikel kita. Oke. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya video tutorialnya, lumayan panjang ya, sekitar 1 jam lebih, dan semoga yang nonton tidak bosan ya, dan semoga videonya bermanfaat ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.